tim-tim di Indonesia kocar-kacir dengan status kompetisi yang ditunda hingga batas waktu yang belum ditentukan. Menurut kontrak, ada tanggungan gaji yang harus dibayarkan oleh klub setiap bulan, sedangkan tanpa pertandingan reguler pemasukan menjadi minim. Lalu, bagaimana nasib-nasib klub di Indonesia? Video ini dipersembahkan oleh Pep Talk Jersey, sebuah brand yang bisa bikin jersey eksklusif untuk tim kamu. Sudah dipercaya dari mulai anak SMP, SMA, mahasiswa, komunitas, kantor, dokter, TNI, dan lain-lain. Buka aja Instagram peptalk.jersey. Kompetisi sepak bola di Indonesia secara resmi ditunda hingga batas waktu yang belum ditentukan. Sebelumnya, pada pekan lalu, PSSI sudah mengambil kebijakan untuk menunda Liga 1 dan Liga 2 selama 2 minggu. Tapi kini, statusnya dinaikkan. Tidak ada pertandingan bola dalam waktu dekat. Keputusan itu diambil untuk menekan angka penyebaran virus corona. Tercatat sedikitnya sudah ada 514 kasus COVID-19 di Indonesia. Sebanyak 48 orang diantaranya meninggal dunia. Ya mau tidak mau, keputusan untuk menunda kompetisi menjadi pilihan yang paling bijak untuk saat ini. Ada kemungkinan Liga molor lebih lama. Ketua PSSI Muhammad Iryawan sebelumnya sudah memberikan instruksi kepada PT Liga Indonesia Baru. Salah satu instruksinya, PT LIB diminta untuk membuat kajian manajemen keuangan di masing-masing klub dan kompetisi untuk kondisi yang terburuk. Dan situasi liga ditunda hingga batas waktu yang tidak ditentukan, termasuk dalam skenario terburuk. Kalau pandemi corona tidak kunjung mereda, itu artinya liga tidak akan dimulai. Maka kerugian akan dirasakan klub, pemain, official tim, supporter, dan pihak-pihak lain yang bekerja sama saat pertandingan sepak bola. Mereka semua merasakan harap-harap cemas, tapi kekhawatiran paling besar mungkin dirasakan oleh klub sepak bola. Tanpa pertandingan, cash flow klub terganggu. Uang pemasukan dari tribun penonton tidak mengalir sebagaimana mestinya. Klub kehilangan rupiah yang rutin diperoleh saat mereka bermain di kandang. Situasi ini menyulitkan karena klub tetap punya kewajiban untuk membayar gaji pemain meski status kompetisi sedang ditunda. Dalam situasi yang tidak normal seperti saat ini, klub dan pemain sejatinya bisa melakukan negosiasi. Untuk klub yang memiliki finansial yang cukup sehat, gaji para pemain mungkin masih bisa ditanggung. Yang mungkin berkurang adalah bonus pertandingan atau bonus menang, karena memang tidak ada pertandingan yang mereka gelar. Masalah lebih sulit justru dirasakan oleh klub-klub yang keadaan finansialnya terbatas. Opsi pembayaran setengah gaji bisa menjadi solusi antara pemain dan pihak klub. Belum lagi beberapa tim di Liga 1 di musim ini sudah menghiasi timnya dengan pemain-pemain top, yang tentu saja para pemain ini memiliki gaji yang tidak sedikit. Tim-tim yang sering disebut sebagai Los Galacticos dari Indonesia seperti Bali United, Bayangkara FC, dan Persija Jakarta jelas sekali merasakan dampak dari penundaan liga akibat COVID-19. Para pemain yang sudah susah payah dikumpulkan jadi tidak bisa untuk diandalkan karena wabah virus corona. Menurut data dari Transfer Market, Bali United memiliki skuad yang paling mahal dengan mencapai 5,58 juta euro atau sekitar 100 miliar rupiah. Bayangkara ada di posisi kedua dengan total market value dengan 5 juta euro atau 88 miliar rupiah. Di bawahnya ada Persija Jakarta yang jumlahnya 4,78 juta euro atau sekitar 85 miliar rupiah. Ketiga tim ini memiliki skuad dengan angka paling besar untuk ukuran tim sepak bola Indonesia. Ketika kompetisi diputuskan ditunda pada 16 Maret karena corona, Liga baru memasuki pekan ketiga. Belum banyak keuntungan yang dirasakan oleh pihak klub. Bali United sedikit bernasib lebih baik, karena selain Liga 1, sang juara bertahan masih sempat menjalani 3 pertandingan lainnya di Piala AFC. Total mereka sempat menjalani 4 laga kandang. Tapi di laga terakhir melawan Madura United, Stadion Iwayan Dipta sepi penonton.
Diduga karena kasus corona yang mulai menyebar. Nasib yang lebih parah dirasakan oleh Bayangkara. The Guardians 2 kali bermain tandang dan sempat sekali bermain kandang ketika melawan Persija Jakarta. Itu pun pertandingan digelar tanpa penonton. Sementara itu, Persija Jakarta hanya sekali main di kandang saat laga pembuka melawan Borneo FC. Total skuad bintang yang dimiliki Persija baru bermain sebanyak 2 kali. Satu pertandingan yang ditunda adalah laga kandang melawan Persebaya Surabaya. Itu baru faktor kerugian di laga kandang, belum soal urusan dengan pihak sponsor yang porsinya jauh lebih besar dan menopang kehidupan klub. Pemilik merek yang terpampang di jersey atau papan iklan di pinggir lapangan ingin mendapatkan sorotan dan itu mustahil mereka dapatkan kalau liga ditunda. Tanpa pertandingan reguler, segala macam sponsor dari mulai mie instan, batu baterai, kopi, ban, atau produk-produk apapun menjadi kehilangan exposure. Bisa jadi ada peluang bagi sponsor untuk menarik uangnya dari klub, tergantung kontrak yang disepakati di awal musim. Kalau para sponsor menarik uang dan klub tidak juga memiliki pemasukan, sangat mungkin situasi menjadi tidak terkendali. Hingga saat ini belum ada angka pasti berapa total kerugian setiap tim di Liga 1 dan Liga 2. Namun di situasi seperti sekarang, PSSI maupun PT LIB sudah semestinya hadir memberikan ketenangan bagi klub sepak bola di Indonesia. Pada Minggu 22 Maret, para kontestan di Liga 1 2020 sudah melakukan virtual meeting. Mereka membahas terkait kelangsungan kompetisi dan mencari solusi yang terbaik bagi semua pihak. Virtual meeting ini menghasilkan 4 poin yang akan diajukan klub ke PT LIB. Pertama, bagi klub yang sudah menandatangani kontrak bisnis wajib untuk memastikan status gaji pemain, pelatih, dan ofisial tim dapat dibayar maksimal 25% sejak bulan Maret hingga kompetisi kondusif untuk dimulai lagi. Kedua, apabila pemerintah menyatakan lockdown, maka secara otomatis semua kontrak bisnis batal demi hukum, sehingga klub dibebaskan dari kewajiban yang tertera di dalam kontrak, termasuk dengan pemain, pelatih, ofisial tim, dan sponsor. Ketiga, PT LIB diminta untuk tetap membayar subsidi kepada klub untuk bulan Maret 2020. Keempat, meminta PSSI melalui komite legal untuk melakukan langkah-langkah konkret dengan menginisiasi keputusan yang dapat melindungi para pihak, khususnya klub, dari tuntutan atau gugatan yang dapat merugikan klub peserta kompetisi di Indonesia. Karena percayalah, tidak ada satupun tim yang menginginkan keadaan seperti sekarang. Tidak pemain, tidak juga klub. Namun, ini adalah harga yang harus dibayar demi melalui ujian bernama Corona.